Bab 71. Yang lemes kan Genta. Masa yang diperiksa Alana sibuk. Apa kita panggil dokter Effendi saja? Buat periksa si Genta dulu. Soalnya Genta kan besok mau ikut kita ke resort, kata Alana. Membuat Genta protes karena takut ditinggalkan berlibur bersama-sama. Mom, Genta nggak kenapa-kenapa. Genta jangan ditinggal, kata Genta dengan nada malas. Membuat Saka nggak tega. Saka langsung mengeratkan pelukannya pada Genta yang merasa insecure bakal ditinggal mominya dan dedinya berlibur bareng adik dan kakek neneknya. Nggak ada yang bakal ninggalin anak kesayangan Dedi sendirian di rumah. Genta pasti Dedi ajak. Genta jangan khawatir. Sayangnya Dedi, kata Dedi suka penuh keyakinan. Tapi setelah itu Saka malu banget karena anaknya punya jawaban yang menohok banget. Tadi Dedi bilang kalau kesayangan Dedi itu adalah Momi. Lagian Momi yang sering diajak pergi, Genta sering ditinggal sama Dedi. Dedi pergi kerja terus, Dedi cari uang terus, kata Genta jujur. Maklum, anak-anak selalu mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya tanpa malu. Ia juga mengungkapkannya dengan nada sendu, membuat hati kakek neneknya terasa teriris sembilu. Sedih. Oh, anak kesayangan Dedi. Maafkan Dedi ya, kalau Genta sering ditinggal Dedi kerja. Dedi sayang sama Genta, Dedek Alen juga Momi serta kakek nenek. Sama Om Alina juga. Genta boleh pikir kalau Dedi itu nggak sayang sama Genta ya. Genta ditinggal di rumah karena Genta masih kecil. Kalau Momi diajak karena kadang Momi bantuin Dedi bekerja supaya Genta bisa makan dan tinggal nyaman. Jelas Saka dengan bahasa sederhana yang bisa dimengerti oleh anaknya. Penjelasan Saka membuat Alana dan kedua orang tuanya terharu. Ternyata Saka bisa memberi penjelasan yang jelas tanpa berbohong, tapi juga membuat anaknya merasa lega karena merasa dicintai. Genta merasa nggak enak ya badannya, tanya Alana dengan lembut. Tapi Genta hanya menggeleng dan kembali menaruh kepalanya di bahu dedinya, bermanja di sana. Sudah lama Genta nggak merasakan cinta dan kasih sayang dedinya seperti sore ini. Tiba-tiba ada ART yang sedang membawa kudapan sore berserta teh serta kopi, juga membawa cemilan Genta dan Alen, biskuit bayi untuk Alen dan susu buat Genta. Ibu Suri langsung berterima kasih pada pelayan itu dan memerintahkannya untuk memasak buat makan malam kesukaan Genta yaitu ayam tepung dan sup perut ikan kakap. Tak lama kemudian, Dokter Effendi datang. Mana berani Dokter Effendi berlama-lama, karena yang memanggilnya adalah Ayah Langit. Siapa yang sakit? Alana, sini kuperiksa, kata Dokter Effendi dengan nada riang. Enak aja. No. Khusus Alana akan kucarikan dokter wanita saja. Lagian yang sakit Genta bukan Alana, rajuk Saka dengan nada ketus. Ya Allah Saka, aku juga sudah pernah memeriksa tubuh Alana, kata Dokter Effendi yang segera ia sesali, karena Saka sudah mulai memberikan tatapan membunuh. Well, oke, yang sakit jagoan cilik perdana ya, kata Dokter Effendi menggoda Genta. Tapi Genta hanya menggeleng, wajahnya yang sudah pingin nangis. Karena ia masih takut kalau nanti sakit, ia bakal ditinggal di rumah sendirian. Genta diperiksa Om Dokter dulu ya, soalnya kalau sakit kan badannya nggak enak. Percaya deh sama Dedi. Dedi nggak bakalan ninggalin Genta liburan sendiri. Genta pasti diajak kok, jangan khawatir. Ayo jagoan, kata Saka menenangkan anak laki-lakinya itu. Genta memandang dengan ragu, tapi ia tidak menolak saat Dokter Effendi mengeluarkan peralatannya dan mulai memeriksa kondisi Genta. Jagoan perdana nggak sakit parah kok, mungkin masuk angin biasa.
Nanti Om dokter kasih obat sama vitamin ya. Ini perubahan cuaca. Banyak minum vitamin dan istirahat yang cukup, kata dokter Effendi menjelaskan. Saka dan Alana lega. Begitu pula dengan ayah dan ibu. Bayangin kalau Genta sakit, pasti mereka nggak akan jadi liburan. Ya sudah, habis ini Genta mandi lalu makan terus minum obat. Supaya Genta bisa bangun pagi dengan tubuh yang lebih segar. Oke jagoan, tanya Saka sambil menepuk-nepuk tubuh anaknya itu dengan rasa sayang. Genta hanya mengangguk pasrah. Upayanya untuk bisa diajak liburan bersama Saka dan Alana tidak batal. Jadi, meski disuruh minum obat pun ia rela asalkan tidak ditinggal. Alana sudah selesai melakukan packing. Maklum yang dibawa adalah seorang balita dan bayi. Perlengkapan tempur anak-anak lebih banyak daripada perlengkapan orang dewasa. Wow, wow, wow. Kamu mau minggat sayang? Tanya Saka melihat barang-barang yang dipacking Alana. Koper-koper besar berisi baju anak-anak. Belum koper yang isinya popok dan perlengkapan bayi. Belum lagi ia membawa milik Genta, serasa seluruh lemari dibawa Alana. Jangan nyinyir deh Bi, kata Alana sambil mencebik. Matanya yang sayu berputar karena kesal dengan perkataan Saka. Bukan nyinyir sayang, kenapa kamu repot-repot bawa segitu banyaknya? Tanya Saka keheranan. Emang sih, mereka akan memakai jet pribadi milik Ayah Langit. Mereka juga akan banyak membawa maid dan baby sister. Tapi poin Saka adalah kenapa dibawa semua, kan bisa dibeli di sana. Maklum, laki-laki tajir macam Saka akan berpikir praktis. Tinggal beli saja yang dibutuhkan. Aku takut mereka butuh semua itu sayang, kata Alana gemas. Alana merasa khawatir kalau sampai anak-anaknya rewel di sana atau butuh pakaian atau popok atau apalah itu. Alana sudah siap. Aku takut kamunya yang kecapean. Lihat kamunya sampai kucil begini, kata Saka sambil menunjuk Alana yang kelelahan. Iya, akhir-akhir ini aku memang gampang lelah. Gak apa-apa lah, terlanjur packing juga, kata Alana sambil menguap. Ia rencananya mau mandi air panas dan habis itu tidur untuk meniris kelelahannya. Saka masih menatap Alana dengan sejuta arti. Sudah lama kita nggak berendam bersama ya. Pasti enak tuh, nanti seluruh tubuh kamu bakal aku pijitin sampai badan kamu lemas semua, kata Saka sambil memulai memijat Alana yang masih berbalut kimono. Alana yang kelelahan tidak menampik uluran tangan suaminya untuk memijat tubuhnya. Bi, jerit Alana saat dengan terampil Saka sudah membuka kimononya, menyisakan lingerie bra dan CD berendai warna merah miliknya. Sesuai dugaanku, sore tadi hanya berbalut bra dan CD berenda batin Saka senang. Kalau nggak dibuka, aku sulit mijitnya. Gimana, enak kan pijitanku? Kamu sih sudah tahu Allen itu aktif dan tambah gembul. Kamu jangan gendong dia sendirian. Nih otot-otot tegang kamu semua loh, kata Saka. Enak? Gimana ya Bi? Aku nggak tega kalau Allen digendong baby sister, kata Alana sambil merasapi pijatan suaminya di bahu dan punggungnya. Lebih enak lagi kalau mijatnya sambil berendam air panas, kata Saka dengan suara parau, menahan hasrat yang mulai mengeliat naik. Melihat Alana yang menggunakan dalaman yang mengundang Junio memang godaan yang tak bisa diabaikan. Padahal Saka juga tahu, ia bak pendator bagi Alana. Ia tak pernah puas-puasnya membuat Alana lebih lelah dan semakin lelah karena olahraga ekstrim pagi dan malam. Tubuh Alana bak candu bagi Saka. Ia tidak bisa tidur kalau tidak membuat Alana lelah dulu.
Pagi harinya, semua mait yang akan ikut berangkat ke Singapura sudah mempersiapkan semua perlengkapan. Dan koper juga. Leo sudah berangkat bersama pengawal dan Rangga naik helikopter. Mereka akan langsung berangkat ke pulau hari ini juga, berbarengan dengan rombongan Indra yang janji di Singapura. Halo, Saka menerima telepon saat di dalam mobil, masih dalam perjalanannya ke hangar tempat jet pribadi parkirnya. Alana lagi sibuk, jawab Saka lagi dengan dingin. Well, aku mewakili Alana untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu. Puas, kata Saka lagi dengan nada mengejek. Alana tampak bingung. Siapa yang menelepon suaminya karena kau menyinggung-nyinggung namanya? Alana membuat gestur bertanya sama Saka, tapi Saka hanya mengedikan bahunya, seperti orang yang tidak tahu. Membuat Alana memutar bola matanya dengan malas dan kemudian duduk memunggungi Saka. Saka yang dipantati oleh Alana menjadi geram, lalu menggoda Alana dengan memeluk Alana dari belakang dan menciumi tengkuk Alana sampai Alana memukul lengan Saka karena ingin dilepaskan. Tapi Saka terus menggoda Alana dengan kecupan-kecupannya sampai akhirnya dia sendiri yang menyesal karena bukannya Alana yang tergoda, malah Junionya yang jadi tiang bendera. Dilema gara-gara pagi belum dilepaskan. Iya, cerewet amat. Kalau sudah sampai saja kita video call-nya. Aku udah hubungin orang-orang pemerintahan di Singapura. Aku akan segera bergerak begitu red alert. Aku siaga dengan helikopter supaya aku bisa segera sampai. Jangan khawatir, kata Saka mengalihkan perhatiannya dari Alana. Ia takut akan menyerang Alana di mobil setelah mendengarkan beberapa saat Saka menutup teleponnya. Selama perjalanan, ia duduk di belakang bersama Alana dan Allen. Sedangkan yang duduk di depan adalah supir dan Alex. Sekarang Alex banyak mengikuti dirinya dan menjadi asistennya. Semenjak Leo mengikuti misi penyelamatan anak Yara dan Rangga. Sedangkan Genta semobil bersama kakek neneknya dan asisten setia ayahnya Arpan. Yang lain seperti maid, baby sister, pengawal dan barang-barang ada di mobil lainnya. Siapa sih Bi? Tanya Alana dengan getus. Bukan cewek sayang, kata Saka sambil memontongi ponsel pintarnya dan kembali memeluk Alana. Alana menepisnya. Ia malu karena Alex dan sopirnya ngeliatin tingkah bucin suaminya itu. Cubit ya, ditanya baik-baik jawabnya nggak asik banget, kata Alana sambil mencebik. Indra, jawab Saka malas. Kenapa? Minta ucapan selamat tahun, karena hari ini dia ulang tahun. Jelas Saka masih malas-malasan jawabannya. Oh, jawab Alana singkat. Dia nggak peduli, soalnya bagi dia itu nggak penting. Lagian Alana juga tahu kalau dia terlalu perhatian sama Indra. Entar bayi posisifnya bakalan ngambek. Siang ini aku janjian ketemu sama mereka. Membahas masalah backup. Kamu ikutan? Tanya Saka. Alana mengangguk sambil menyiapkan Allen karena mereka sudah masuk area parkir pesawat jet pribadi Ayah Langit. Yo, kamu pastikan sudah bawa seluruh perlengkapan penyadapan. Buat bukti-bukti kan? Tanya Rangga dengan nada gugup. Leo hanya mengangguk dengan wajah datar. Rangga gugup karena dia sangat excited. Ia berharap untuk bisa segera ketemu dengan anaknya. Ia bertanya-tanya seperti apakah anaknya mirip dia atau Yara. Yo, ini si Indra kok lama banget ya, katanya jam 12. Mana aku belum makan siang lagi, kata Rangga bersungut-sungut. Sumpah ya, sekarang kamu cerewet kayak Indra, sergah Leo dengan nada datar dan dingin. Menghilangkan rasa nervous nih bang, sahut Rangga sambil membentukkan letak kacamatanya yang melorot. Hai, kalian sudah lama di sini, tanya Indra yang baru saja sampai ke landasan pesawat pribadinya.
di mana mereka akan berangkat dari situ. Udah sampai lumutan Dra, pada serangga sewot, sedangkan Leo hanya diam saja. Kita berangkat sekarang, tanya Indra lagi. Tunggu Saka dan Alana, saut Leo singkat. Wow, Mai Alana bakal ngucapin selamat ultah buat aku nih, kata Indra sambil menggosok-gosokkan telapak tangannya. Tanda ia sangat bahagia. Istri orang, move on dong, kata Leo sambil menjitak kepala Indra. Ye, aku juga tahu kalau kamu juga naksir Alana kan, kata Indro ngasal. Jangan bikin gosip, sergah Leo dengan wajah yang memerah. Kelihatan kale bang, kata Indra lagi. Ya sebenarnya nggak tahu, tapi ia menebak dari gestur Leo yang kadang mencuri pandangan. Dia adik iparku, mana mungkin, kata Leo dengan wajah datar, tak dapat ditebak. Hah? Iya, tapi kamu akui kan kalau Alana cantik, kata Indra sambil membayangkan Alana yang cantik. Pembahasan yang gak penting banget. Sekarang yang dipikirkan adalah bagaimana nanti kita lolos dari tempat itu. Kita mesti hati-hati, kata Leo sambil merapikan barang-barang bawaannya dan mengkode anak buahnya untuk membawa perlengkapan tempurnya. Aku sudah bilang sama penjaga di sana, mereka tidak akan ketatkan penjagaan, tapi yang perlu waspada adalah bertemu para harja. Di sana kalau aku dia tahunya aku adalah pemegang saham. Mungkin ia nggak terlalu kenal kamu ya Yo. Kenal banget. Waduh, apalagi sama Rangga ya. Ya udah, kalian hati-hati saja. Jangan sampai ketahuan para harja atau kalian habis sebelum misi berhasil. Kita bisa ke Saka untuk memberi pertolongan. Dia sudah menghubungi kepolisian internasional juga petinggi di Singapura, sahut Leo dengan nada yakin. Sedangkan Rangga hanya diam karena ia tahu menetralkan kerja jantungnya yang berdetak sangat cepat. Detik-detik pertemuannya dengan anaknya akan segera tiba. Oke, jadi sudah siap semua ya. Bismillah deh, ayah dan keluarga besar aku juga sudah di sana. Aku sengaja nggak kasih tahu mereka tentang misi ini. Kalian jangan sampai membocorkan hal ini kepada mereka. Tadinya aku mau pinjam Alana untuk kenalkan sama papa, aku dan keluarga besarnya agar mereka tidak lagi meniatkan untuk menjodohkan aku. Itu juga karena mereka mendesak ingin segera punya cucu. Dan katanya aku belum punya calon, maka aku bakal dijodohkan. Menyebalkan untuk ketuk Indra dengan nada ketus. Ia kesal banget. Ia merasa dirinya tampan. Kenapa nasibnya nggak jauh dari cerita novel tentang perjodohan. Untung Ibu Suri nggak punya pikiran tentang perjodohan. Kalau iya, aku juga bakalan menderita kali ya. Batin Leo dengan ucapan syukur karena dirinya lolos dari beban mencari istri. Bukannya lolos yo, tapi belum sempat aja Ibu Suri menjodohkan kamu. Sudah, jangan bahas masalah perjodohan. Yang penting kita selesaikan misi kita. Itu Saka datang, kata Leo sambil menunjuk mobil Saka dan Alana yang masuk ke area parkir. Alana, my future friend, ucapin selamat ulang tahun dong buat aku. Syukur-syukur kamu sudah sediain kado buat aku, kata Indra sambil menyosong Alana yang turun dari mobil bersama Saka. Sedangkan Saka memasang muka malas. Kepingin nonjok takut si Alana marah. Hup, sabar Saka, orang sabar pantatnya lebar. Bab 72. Kita langsung masuk ke dalam ruangan VIP yang aku sewa, bisik Indra agar mereka semua mengikutinya ke ruangan VIP di mana Indra Party dihelat. Hai boy, mana gadis yang mau kekenalkan sama papa? Todong Papa Indra, Pak Aji dengan segera. Matanya mencari-cari di antara teman-teman yang dibawa oleh Indra dalam partiannya kali ini. Pak, bisa nggak jangan membahas masalah begituan di sini, sahut Indra dengan suara malas.
Ia bosan saat papanya hanya membahas calon istrinya itu saja. Seandainya Alana mau sama dia, hal itu nggak akan sesulit ini. Indra hanya mendesak kesal. Hahaha, oke boy, don't be angry, sahut papanya sambil tertawa terbahak. Papa Indra cukup dekat dengannya sejak mamanya meninggal. Papanya masih saja betah sendiri. Indra sebenarnya tidak keberatan kalau papanya mau menikah lagi, tapi mungkin itulah gen Aji Prana. Setia pada satu wanita pilihannya. Sama seperti dirinya yang belum bisa move on dengan Alana. Entah sampai kapan. Selamat ulang tahun boy, I love you, kata Pak Indra dengan sejuta rasa sayang. Sambil memeluk tubuh anaknya. Indra adalah anak satu-satunya Pak Haji. Jadi yang tumpuan cinta ayahnya tentu hanya kepadanya. Thank you Pak, sahut Indra sambil balas memeluk papanya. Ingin juga sedih, belum bisa memenuhi keinginan papanya untuk memberinya calon istri dan bahkan seorang cucu, karena ia hanya mencintai Alana untuk saat ini. Ayo, segera dimulai partinya, kata Indra memberi kode untuk para pelayan yang melayani kamar VIP itu. Bentuk privat Island itu seperti pulau yang kecil, semuanya dikelilingi oleh lautan. Akses masuk ke tempat itu adalah jalan udara dan laut, karena sekeliling tempat itu dipakari tebing curam. Sehingga tidak ada satupun akses jalan masuk atau keluar, kecuali melalui hangar atau lewat pelabuhan depan. Dan kedua akses masuk dan keluar itu dijaga ketat oleh pengawal dan bodyguard berpakaian hitam dan bersenjata. Setiap orang yang hendak masuk tempat itu harus memiliki free pass seperti Indra. Karena papanya termasuk pemegang saham tempat hiburan ini, maka saat ini ia memiliki Golden Pass. Menurut mata-mata yang sudah diterjunkan Indra sejak beberapa hari yang lalu, para harja ada di pulau itu. Selain tempat hiburan selayaknya klub malam seperti yang di booking Indra. Di sana juga ada resort, food resto yang terdiri dari semua macam makanan terkenal di Singapura dan belahan dunia lainnya. National Hospital, tempat judi, dan bahkan tempat menyediakan escort lady bagi laki-laki hidung belang. Tapi karena tempat ini hanya dikunjungi oleh high class VIP dan VIP person, jadi semua fasilitas yang ada disediakannya juga first class semua, termasuk pelayan dan pelayanannya. Semua fantastis yang pernah dibayangkan seorang laki-laki di sana, karena emang disediakan untuk laki-laki penikmat hedonis. Menurut info anak buah Indra yang menjadi mata-mata, para harja selalu ada di wilayah pulau yang paling selatan. Ia memiliki tempat tersendiri di sana. Ia juga memiliki rumah yang tertutup oleh penjaga ketat dari seluruh penjuru. Rangga dan Leo mendesak kecewa mendengar kabar itu. Bagaimana mereka bisa menerobos masuk ke tempat yang penjagaannya super ketat seperti itu? Tapi Leo tidak putus asa. Ia lagi membongkar-bongkar alat-alatnya yang merupakan alat sadap dan spiwar tingkat tinggi yang biasa dipakai oleh petinggi-petinggi negara, CIA dan FBI. Leo membayar harga yang sangat mahal buat alat-alat itu. Tapi karena ini semua perintah Saka, jadi Sakalah yang membayar untuk semua fasilitas yang Leo beli. Sementara Indra dan keluarganya masih bersenang-senang di klub. Leo dan Rangga serta anak buah yang mereka bawa sedang sibuk mencari cara untuk bisa membobol tempat Paman Yara itu. Terutama tempat yang ditinggali Paman Yara, karena kemungkinan anak Yara dan Rangga ada di sana. Kamu pakai apaan itu yo? Tanya Rangga keheranan. Saat Leo mengambil kayak mainan yang bisa terbang dan ada layar seperti layar iPad dan remote control kayak game. Mau main game? Gila lu, Saka bisa ngambek kalau aku nggak ngerjain tugas. Saka, apa kamu? Ya aku juga. Aku pingin segera ketemu anakku.
Makanya jangan cerewet. Emang kamu bisa masuk ke sana? Ya enggak. Nah, tunggu aku. Aku mau ngintip ada apa sih kediaman Paman Yara. Kok bisa banyak banget penjagaannya? Hah? Gimana caranya? Makanya bergaul dong. Ini namanya flame spyware. Bentuknya kayak lalat. Binatang yang biasa terbang-terbang di sampah itu loh. Nah, orang-orang itu nggak akan curiga kalau kita semata-mata memata-matainya pakai ini. Kita bisa mengkamera lewat ini, dan ini belum yang tercanggih. Biasanya kan mereka pakai CCTV untuk memantau pergerakan penyusup. Nah, aku bakal hack CCTV-nya melalui satelit yang terhubung dengan microchip yang ada di dalam setiap CCTV. Aku lagi mau ngerekam beberapa penjaga di setiap arealnya dan bagaimana kita bisa masuk. Wih, kamu emang cerdas. Gak salah, kamu memang jadi kepala tim IT. Nya si Saka, hebat. Berapa harga alat begituan? Bisa buat mobil, bisa buat beli mobil lah. Gila, masa? Oh my god, thanks bro. Aku nggak nyangka pengorbanan kalian buat aku sungguh besar. Terima kasih. Sudah ada air mata di sudut mata Rangga. Entah kenapa ia melihat pengorbanan Saka dan Indra buat dirinya. Dirinya yang mungkin sekarang juga sudah kaya, tapi kalau dibandingkan dengan Saka dan Indra masih belum apa-apanya. Ini demi mendiang Yara. Kalau si Indra tuh demi dekat dengan Alana. Demi apapun, kalian emang hebat. Aku bangga dan bahagia punya teman kayak kalian. Gak usah nangis, dasar lu dokter lebay. Udah nih, misi ku jalankan dulu. Lihat nih, fly spyware diterbangkan oleh Leo dan keluar menuju arah yang dikendalikan lewat remote control game. Dilihat menurut layar iPad arah mana yang akan diambil oleh si lalat itu. Lalat diterbangkan menuju arah rumah Paman Yara, anak buah Leo, yang mencatat beberapa pengawal yang harus mereka atasi dan langkah apa yang mereka ambil, menggambar situasinya, serta mencatat jalan masuk lokasi dengan cara menggambarkan denahnya. Saat ini di resort Saka dan Alana hanya sendirian di kamar resort. Sedangkan anak-anak pergi dan diasuh oleh ayah, ibu dan Mama Lina. Sebenarnya Saka sangat bersukacita karena dengan begitu Saka bisa ngerjain Alana tanpa gangguan. Karena biasanya Alana dimonopoli oleh anaknya terutama Alendra. Tapi sayangnya, Saka tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, memantau sahabat dan saudara angkatnya yang sedang berjibaku di private island dalam misi penyelamatan. Saka yang masih memantau laptopnya, karena ia ingin tahu semua yang dilakukan mereka di sana, termasuk pergerakan alat spy yang diluncurkan Leo. Ia juga memaksa Leo, Rangga dan anak buahnya mengenakan alat pelacak dan alat penyadap, sehingga ia bisa mendengar dan memantau pergerakan mereka. Kalau ada yang mencurigakan atau amit-amitnya anak buahnya tertangkap, ia bisa langsung segera turun tangan. Mengingat misi ini sangat berbahaya, ia tidak berani lengah dengan menggoda Alana meski ia sangat ingin melakukannya. Sial, gumamnya lirih ketika sekali lagi ia melihat Alana keluar dari kamar mandi hanya mengenakan bathrobe. Entah kenapa akhir-akhir ini Alana suka sekali mandi dan berdandan. Ia sekarang mandi bisa 5 kali dalam sehari. Awalnya itu membuat Saka menjadi heran karena Alana nggak akan pergi kemana-mana, tapi mandi kemudian berdandan. Entah beberapa jam kemudian ia melakukan hal yang sama lagi. Alana sih beralasan kalau dirinya kegerahan. Bi, kamu nggak pesan makan siang? Anak-anak dan ayah, ibu juga mama bakalan makan siang di wahana permainan. Mereka bahagia banget karena bisa manjain Genta dan Allen. Sekalipun aku juga tahu kalau Allen belum mengerti hal-hal macam itu. Desah Alana lirih. Ia sudah kembali merindukan anak-anaknya, terutama Allen. Karena Allen masih menyusu, jadi saat Allen pergi lama dan tidak menyusu pada waktunya, payut Alana terasa kencang dan berdenyut nyeri.
Enggak, belum. Emang kamu mau makan apa sayang? Tanya Saka sambil melihat gerakan Alana yang sedang memijat bagian dadanya yang polos tanpa sehelai benang. Fix, itu terlalu menggoda. Padahal Alana tidak memiliki tujuan untuk menggoda Saka. Tapi sepertinya sebagai predator, Saka langsung mendekati Alana yang memakai backdropnya, tapi tidak diikat karena ia sedang menstimulasi dadanya yang nyeri kalau Allen tidak menyusu. Apa sajalah. Aku sebenarnya juga belum terlalu lapar kok, kata Alana tidak memperhatikan Saka yang sudah berdiri di sampingnya. Saking Alana konsen mengoleskan baby oil untuk memijat dadanya, Saka menatap yang dilakukan Alana tidak bergeming. Bi, tanya Alana yang memandang Saka yang lagi menatap intens bagian dadanya. Pantas saja diajak ngobrol nggak nyahut. Ternyata malah lagi liatin aset aku, batin Alana sambil memutar bola matanya dengan malas. Alana langsung menutup metrop daerah dadanya yang tadinya terbuka lebar. Sayang kok ditutup, protes Saka dengan kecewa. Karena hanya dengan memandang aset Alana itu, ia sudah tidak bisa menahan Junio yang minta dilepaskan. Tapi Saka benar-benar menahan hal itu, walau Junio berdenyut-denyut nyeri. Bi, fokus sama pekerjaan kamu. Gara-gara kamu nih sayang, tadi pagi Junio belum sarapan. Jelas Junio pasti lapar ini, makanya minta makan mulu dari tadi. Gombal, Mister Mesum, maksimal. Dasar kamu saja yang suka, cebik Alana malas. Eits, kan halal sayang, boleh dinikmati. Sayang, dada kamu kok basah? Tanya Saka sambil menelan silpanya dengan susah payah. Kalau nggak diminum asinya emang suka begitu. Makanya habis ini mau kau pompa aja. Jadi kalau pas Alendra keluar nggak sama aku, hasil pompanya cukup buat minum dia, kata Alana sambil mengambil alat pompa buat mengeluarkan ASI dari dadanya. Tapi Saka mengambil alat pompa ASI dan membantu Alana melakukan tugasnya. Jangan ditanya apa yang saat dirasakan Saka. Jelas cenut-cenut. Junionya tegak lurus, tapi Saka tahan kok. Salahnya sendiri, sok-sokan batuin Alana. Sayang, lain kali nggak usah dipompa asinya. Biar nanti Alen minum susu permula saja. Aku kasihan sama kamu. Masa Alana istri Narendra Sukabumi, perdana yang cantik, semok dan bahenol, kerjaannya kayak sapi merahin susu ASI buat Alen. Kayak dedinya, Alen gak bisa beli susu buat anaknya. Lagian Alen sudah hampir 7 bulan, sudah makan pendamping ASI. Kalau dikasih susu permula sudah nggak apa-apa kali sayang, rajuk Saka karena kasihan melihat Alana yang harus susah-susah kayak gitu. Tapi kalau nggak diperah, ntar dada aku sakit sayang. Kalau sekarang ini bengkak dan sakit. Nih lihat, begitu diperah jadi kempes kan? Kata Alana sambil menunjukkan dadanya yang besar. Sayang, jangan. Junio jangan digoda dong. Kalau aku tergoda nanti aku jadi yang nyusu kayak Alendra loh. Kamu sih godain aku terus. Padahal aku masih harus ngeliatin pergerakan Leo dan kawan-kawan nih. Bi, itu apa? Tanya Alana mengalihkan perhatian Saka sambil menunjuk ke layar laptop Saka yang sedang memantau pergerakan playing kameranya si Leo. Dan juga mikrokamera yang ditaruh di lensa kontak yang dipakai Leo serta alat sadap yang ditaruh di jam tangan Leo. Shoot, mereka kayaknya ketahuan. Segera ganti baju kamu. Kita harus susul mereka. Lobby, katanya kita bakal minta tolong sama kenalannya Ayah Langit. Ya emang, mereka sudah standby di dekat pelabuhan dan juga standby di hangar tempat kita ketemuan dengan Leo CS. Kata Saka sambil tergesa-gesa membuat semua peralatan IT yang akan digunakan sebagai bukti. Tapi sejurus, ia seperti mengingat sesuatu, kemudian menghentikan langkahnya dan memegang lengan Alana yang sudah ganti baju dan siap ikut dengan Saka. Ada apa? Tanya Alana heran. Sayang, gimana kalau kamu menunggu di sini saja?
kata Saka sambil menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak gatal. Kenapa? Kata Alana sambil meranyitkan alisnya. Aku khawatir kalau kamu ikut. Kamu pasti masih ingat kejadian beberapa waktu yang lalu. Tanya Alana sambil mengelus pipi Saka dengan lembut, sedangkan Saka hanya meresapi belayan Alana. Itu hanya mimpi, Bi. Bunga tidur saja. Sedangkan dimanapun aku, kalau emang sudah nasibnya begitu, kita nggak akan bisa melawan takdir kan? Kata Alana lembut. Sayang, aku nggak bisa kalau kamu nggak bersama aku. Rajuk Saka. Alana tidak membalas ucapan Saka. Ia hanya memeluk tubuh suaminya dan menghirup aroma maskulin parfum suaminya sebanyak-banyaknya. Aku pun begitu. I love you, kata Alana sambil melepaskan pelukannya. Tapi sayang, Saka masih ragu. Kamu buang waktu kamu. Ingat, anak buah kamu, Leo, Rangga, dan mungkin juga Indra bergantung kepadamu. Kamu janji ya, jangan tinggalkan aku, pinta Saka sambil menatap Alana penuh arti. Isbi, barusan yang mau ninggalin aku sendirian itu kamu ya, kata Alana sambil mengulurkan lidahnya. Maksudku, aku takut. Ya, aku nggak akan kenapa-kenapa. Oke, Bi.